Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Fida di Bacain Buku. Kali ini kita lanjutkan untuk baca buku Stop Berdalihnya di bab 9. Disiplin diri dan kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Kutipan, tidak ada yang lebih membahayakan bagi layanan dibanding pengabaian disiplin, karena disiplin dan bukan angkalah yang memberikan superioritas terhadap suatu ketentaraan terhadap ketentaraan lainnya. George Washington. Kepemimpinan dan disiplin diri bergandengan tangan. Tidak mungkin membayangkan seorang pemimpin efektif tidak memiliki cukup disiplin diri, tekad, kendali diri, serta penguasaan diri. Karakteristik dominan dari seorang pemimpin adalah ia memegang kendali penuh atas dirinya sendiri, juga atas setiap situasi. Jarang sekali ada saat dalam sejarah ketika pemimpin sangat dibutuhkan dan begitu diperlukan seperti hari ini. Kita membutuhkan pemimpin pada setiap level dalam masyarakat, baik dalam sektor laba maupun nirlaba. Kita membutuhkan pemimpin dalam keluarga, bisnis, tempat ibadah, organisasi masyarakat, dan terutama politik kita. Kita membutuhkan orang-orang yang mengemban tanggung jawab secara serius dan bersedia melangkah ke depan untuk mengambil komando atas situasi. Untungnya, kepemimpinan itu bisa dipelajari. Pemimpin itu dikembangkan, biasanya dikembangkan sendiri, seiring waktu melalui kerja keras, pengalaman, dan pelatihan. Seperti yang pernah dikatakan Peter Drucker, mungkin memang ada yang namanya pemimpin yang terlahir secara alami, tapi itu sangat sedikit hingga tidak membuat perbedaan dalam skema besar segala sesuatu. 4 tahap pengembangan. Dalam karir bisnis, Anda berkembang melalui 4 level aktivitas dan pencapaian. Pertama, Anda mulai sebagai karyawan dengan pengetahuan dan pengalaman terbatas. Lalu, saat Anda menumbuhkan, mempelajari, dan mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan hasil, Anda bergerak ke atas dan menjadi penyelia dengan tanggung jawab atas kinerja dan hasil orang lain. Saat Anda terus menapaki tangga penyeliaan, meningkatkan kemampuan menjadikan segala sesuatu terselesaikan melalui orang lain dengan secara langsung mengawasi kerja para karyawan, Anda menjadi manajer. Seseorang yang memberikan tugas kepada orang dengan kompetensi yang sudah terbukti pada wilayah tertentu. Manajer memiliki pandangan lebih luas, dan ini datang dengan tanggung jawab yang juga lebih besar. Saat Anda menapaki tangga manajemen, menjadi lebih berpengetahuan dan efektif, juga mendapatkan hasil yang lebih banyak dan lebih baik dari lebih banyak orang yang beragam. Anda mencapai level tertinggi, yaitu pemimpin. Pada tahap ini, Anda lebih bertanggung jawab menentukan apa yang harus dilakukan daripada bagaimana sesuatu harus dilakukan. Konon, sebagian pemimpin diciptakan, sebagian dilahirkan, dan pada sebagian orang kepemimpinan disodorkan kepada mereka. Para pemimpin muncul atau dipromosikan untuk berhadapan dengan situasi yang menuntut kemampuan kepemimpinan. Dalam istilah paling sederhana, seorang pemimpin adalah mengambil tanggung jawab untuk hasil. Alasan utama orang dipromosikan ke level kepemimpinan yang semakin tinggi adalah mereka memperlihatkan kemampuan mendapatkan hasil yang dituntut pada masing-masing level. Pertanyaan yang terus diajukan oleh pemimpin selalu, apa hasil yang diharapkan dari saya? Kejelasan sangatlah penting. Alasan utama sebagian orang tidak dipromosikan ke posisi pemimpin yang lebih besar atau bahkan malah dipecat adalah kegagalan mengeksekusi.
Mereka tidak melakukan pekerjaan terpenting yang diharapkan dari mereka, atau mereka tidak mendapatkan hasil yang dituntut dari mereka. Pemimpin mempunyai visi. Kualitas pertama kepemimpinan berdasarkan 3.300 penelitian terhadap para pemimpin yang dilakukan oleh James McPherson adalah kualitas visi. Para pemimpin punya visi, mereka punya kemampuan untuk memproyeksikan ke depan, ke dalam masa depan, dan membangun gambaran jelas tentang kemana mereka ingin organisasi mereka itu menuju. Mereka selanjutnya memiliki kemampuan berbagi visi dengan orang lain, serta mendapatkan komitmen orang lain untuk merealisasikan visi itu. Anda menjadi pemimpin ketika menerima tanggung jawab untuk meraih hasil. Anda menjadi pemimpin ketika mulai berpikir, bertindak, dan berbicara layaknya seorang pemimpin. Anda menjadi pemimpin ketika mengembangkan visi bagi diri sendiri dan perusahaan Anda, kehidupan Anda, atau wilayah tanggung jawab Anda. Ada ratusan buku yang ditulis tentang kepemimpinan serta pentingnya visi. Meskipun begitu, semua bisa diringkas ke dalam satu prinsip tunggal. Seorang pemimpin militer punya visi akan kemenangan, yang darinya ia tak pernah menyimpang. Seorang pemimpin bisnis punya visi akan kesuksesan bagi bisnis berdasarkan kinerja luar biasa, yang untuk itu ia berkomitmen penuh. Seorang pemimpin adalah pemegang standar. Pemimpin menetapkan standar bagi organisasi. Tidak mungkin siapapun dalam organisasi memiliki visi lebih tegas atau kuat terhadap standar kesempurnaan yang lebih tinggi dibanding sang pemimpin. Untuk alasan inilah, seorang pemimpin menjadi tokoh panutan. Orang yang menetapkan nada dan moral bagi setiap orang dalam organisasi. Kepribadian dan pengaruh sang pemimpin memengaruhi siapa saja yang ada di bawahnya dalam perusahaan, organisasi, atau departemen. Anda tidak bisa menaikkan moral dalam bisnis. Hal itu disaring ke bawah dari atas dari sang pemimpin. Perilaku pemimpin berimbas dan memengaruhi perilaku semua orang. Jika sang pemimpin positif, percaya diri, dan bersemangat, semua orang dalam organisasi akan terpengaruh oleh perilaku itu dan juga menjadi lebih positif, percaya diri, serta bersemangat. Lakukan apa yang Anda katakan. Ketika menjadi pemimpin, Anda harus mendisiplinkan diri menjadi seperti pemimpin. Anda harus menjalankan, berbicara, dan melakukan bagian dari seorang pemimpin. Anda menjadi orang berbeda dengan tanggung jawab berbeda pula. Saat menapaki tangga ke atas, Anda adalah bagian dari staf atau tim penjualan. Ketika menjadi manajer, Anda adalah bagian dari manajemen. Ini artinya ketika Anda adalah bagian dari staf, orientasi Anda adalah ke atas dan ke samping. Tapi ketika menjadi pemimpin, orientasi Anda adalah ke bawah, ke semua orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Barangkali perilaku terpenting seorang pemimpin adalah mendisiplinkan diri menjadi sosok panutan. Bayangkan, setiap orang memandangi Anda dan memolakan semua yang mereka lakukan dan katakan berdasarkan perilaku Anda. Saat menjadi pemimpin, Anda tidak lagi punya kemewahan untuk benar-benar nyantai, serta dipromosikan ke dalam kepemimpinan. Sejak dipromosikan ke dalam kepemimpinan, Anda punya tanggung jawab istimewa untuk mendisiplinkan dan mengendalikan kata-kata serta perilaku Anda sebegitu rupa sehingga Anda memberikan hasil terbaik yang mungkin bagi organisasi Anda dan orang lain. Tetapkan standar. Para pemimpin menetapkan standar bagi perilaku, kualitas kerja, pengaturan pribadi, manajemen waktu, serta penampilan organisasi. Dalam organisasi luar biasa, pemimpin adalah orang yang setiap orang lihat dan ingin tiru.
Dalam sebagian besar kasus, pemimpin bekerja lebih keras dibanding siapapun dalam perusahaan. Pemimpin terlihat lebih berkomitmen, bertekad kuat, berani, visioner, dan tahan banting dibanding siapapun. Pemimpin menetapkan nada yang ingin ditiru semua orang. Pemimpin juga menetapkan standar bagi perlakuan terhadap orang dalam organisasi. Jika pemimpin memperlakukan orang dengan sopan, penuh perhatian, dan peduli, dengan cepat akan diketahui bahwa itulah standar yang orang lain harus pegang teguh. Tetapkan nilai dan prinsip. Di samping visi yang jelas bagi organisasi, pemimpin harus memiliki serangkaian nilai serta prinsip bagi organisasi yang memandu perilaku serta pengambilan keputusan. Semua orang harus tahu apa yang didukung dan yakini pemimpin dan perusahaan. Tugas pemimpin oleh karenanya adalah menegaskan visi kinerja luar biasa ini dalam kekuatan standar etika yang tinggi di sepanjang waktu. Ia harus melakukan apa yang dikatakan serta menjalankan nilai-nilai serta perilaku yang diajarkannya. Standar terbaik bagi pemimpin adalah aturan emas. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda. Sebagai contoh, ketika menjadi Presiden General Electric, Jack Welch mendorong para manajer memperlakukan masing-masing karyawan seolah karyawan itu mungkin akan dipromosikan di atas mereka suatu saat nanti, dan mereka mungkin akan mendapati diri bekerja di bawah orang yang sekarang bekerja di bawah mereka itu. Cara berpikir ini memastikan para manajer memperlakukan staf mereka dengan rasa hormat dan kesopanan tingkat tinggi. 7 prinsip kepemimpinan. Untuk menjadi pemimpin efektif, ada 7 prinsip yang harus Anda masukkan ke perilaku serta aktivitas kepemimpinan Anda. 1. Kejelasan. Ini barangkali merupakan tanggung jawab terbesar Anda. Anda harus sepenuhnya jelas tentang siapa Anda dan apa yang Anda dukung. Anda harus sepenuhnya jelas tentang visi Anda dan kemana Anda ingin membawa orang-orang Anda. Anda harus sepenuhnya jelas tentang sasaran dan tujuan organisasi, serta bagaimana semua itu akan diraih. Terutama, Anda harus sepenuhnya jelas tentang nilai, misi, serta tujuan organisasi, serta apa yang organisasi dukung. Semua orang di sekeliling dan bawah Anda harus tahu pasti mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan dan untuk meraih apa perusahaan itu dibentuk. 2. Kompetensi. Sebagai pemimpin, Anda harus menetapkan standar kinerja sempurna bagi organisasi, juga bagi semua orang serta fungsi dalam perusahaan. Tujuan Anda haruslah menjadikan perusahaan Anda terbaik atau bahkan lebih baik dibanding pesaing terbaik. Anda harus terus-menerus mencari cara meningkatkan kualitas produk serta layanan Anda terhadap pelanggan. 3. Komitmen. Pemimpin sepenuhnya berkomitmen terhadap kesuksesan organisasi dan benar-benar yakin bahwa organisasi ini adalah yang terbaik atau akan menjadi yang terbaik di masa depan dalam bisnisnya. Komitmen penuh gairah terhadap organisasi ini dan terhadap kesuksesan serta prestasi, memotivasi dan menginspirasi orang untuk melakukan pekerjaan mereka sebaik-baiknya dan mencintai pekerjaan mereka. Hambatan. 4. Hambatan. Tugas pemimpin adalah mengidentifikasi hambatan atau faktor membatasi yang menentukan kecepatan yang merupakan dasar perusahaan meraih tujuan terpentingnya akan omzet dan keuntungan. Pemimpin selanjutnya mengalokasikan orang serta sumber daya untuk meredakan hambatan tersebut dan menghilangkan rintangan sehingga perusahaan bisa berkinerja menjadi salah satu yang terbaik dalam industri. 5. Kreativitas.
Pemimpin terbuka terhadap gagasan baru dalam segala bentuk dari sumber manapun. Pemimpin tak pernah berhenti mendorong orang menemukan cara lebih cepat, lebih baik, lebih murah, dan lebih mudah untuk menghasilkan produk dan layanan luar biasa, serta untuk lebih memperhatikan konsumen. 6. Pembelajaran berkelanjutan. Pemimpin secara pribadi berkomitmen terhadap kegiatan membaca, mendengarkan, juga meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pribadinya sebagai seorang eksekutif. Pemimpin harus menghadiri seminar dan kursus tambahan untuk meningkatkan keterampilan serta kemampuannya. Pada saat yang sama, pemimpin juga mendorong semua orang dalam organisasi untuk belajar dan tumbuh sebagai bagian yang normal dan alami dari kehidupan bisnis. Pemimpin menyediakan waktu serta sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan. Pemimpin tahu perusahaan terbaik memiliki orang dengan pelatihan terbaik. Perusahaan terbaik kedua memiliki orang dengan pelatihan terbaik kedua, dan perusahaan terbaik ketiga memiliki orang dengan pelatihan paling sedikit dan tengah berada dalam perjalanan terlempar dari bisnis. 7. Konsistensi. Pemimpin mempunyai disiplin diri untuk konsisten bisa dijadikan sandaran. Bisa diandalkan, tenang, dan bisa dijadikan tempat bergantung dalam segala situasi. Salah satu kenyamanan besar dalam kehidupan bisnis adalah seorang karyawan tahu sang pemimpin sepenuhnya konsisten dan bisa diandalkan. Seorang pemimpin yang efektif tidak berubah dari hari ke hari. Pemimpin tidak tertiup angin oleh tiap situasi, masalah, dan keadaan darurat baru yang muncul. Sebaliknya, seorang pemimpin tetap tenang, positif, dan percaya diri, terutama di bawah tekanan. Krisis yang tak terelakkan. Satu-satunya hal tak terelakkan dalam kehidupan pemimpin adalah krisis. Ketika naik ke posisi kepemimpinan, Anda akan berulang kali mengalami krisis. Krisis yang tidak terduga, tidak diundang, dan kerap kali bisa secara serius merusak organisasi. Dalam krisis inilah pemimpin memperlihatkan kompetensinya. Di saat krisis, pemimpin bersikap tenang, dingin, objektif, dan sepenuhnya memegang kendali. Pemimpin mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi. Pemimpin menilai situasi secara akurat dan mengambil keputusan apapun yang diperlukan untuk meminimalkan kerusakan atau memangkas kerugian. Pemimpin besar mendisiplinkan diri, menyimpan ketakutan dan keraguan mereka untuk diri sendiri. Mereka tidak membagi kekhawatiran dengan staf. Mengetahui hal itu bisa mengakibatkan kebingungan dan hilangnya semangat. Sebaliknya, pemimpin mengajukan banyak pertanyaan, melakukan penyelidikan secara mendalam ke situasi sehingga ia bisa memahami situasi secara menyeluruh dan menyimpan perasaannya untuk dirinya sendiri. Sejauh melibatkan anggota organisasi, pemimpin selalu tenang, positif, rileks, dan sepenuhnya memegang kendali apapun yang terjadi. Pengendalian diri dan kepemimpinan. Terdapat hubungan langsung antara kemampuan Anda mendisiplinkan diri dan perilaku serta kesiapan Anda untuk memimpin. Hanya ketika Anda membuktikan kepada orang lain bahwa Anda sepenuhnya mengendalikan diri sendiri, mereka menumbuhkan rasa percaya diri untuk meletakkan Anda ke posisi kepemimpinan dan membuat Anda tetap berada di sana. Pemimpin menyadari apa saja yang dikatakannya kepada atau tentang orang lain akan diperhatikan. Oleh karenanya, pemimpin memuji dan mendorong orang, baik saat mereka ada maupun tidak. Ia tidak pernah mengatakan sesuatu yang negatif, yang bisa disalahartikan atau menurunkan motivasi atau membuat tersinggung orang lain.
Kalau punya masalah dengan seseorang, ia akan menyampaikannya secara pribadi, tanpa orang lain bisa melihat atau mendengarnya. Kualitas kepemimpinan. Para pemimpin mendisiplinkan diri untuk merencanakan, mempersiapkan, mengorganisasi, serta memeriksa setiap detail. Mereka tidak menerima segala sesuatu begitu saja. Mereka mengajukan pertanyaan untuk memastikan mereka memiliki pemahaman penuh terhadap suatu situasi, masalah, atau kesulitan. Pemimpin yang hebat bertindak seolah merekalah pemilik seluruh perusahaan. Mereka menerima tanggung jawab pribadi tingkat tinggi. Pemimpin tidak pernah mengeluh, berdalih, atau menyalahkan orang lain ketika ada masalah. Pemimpin sangat berorientasi pada tindakan. Mereka secara hati-hati mengumpulkan informasi dan mengambil keputusan yang diperlukan. Mereka menetapkan ukuran serta standar dan berpegang padanya. Mereka berkeras pekerjaan harus diselesaikan secara cepat dan baik. Para pemimpin naik hingga puncak. Pemimpin naik ke puncak organisasi, sebagaimana krim naik di atas susu. Jika Anda menerima tanggung jawab penuh untuk mendapatkan hasil, berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan tugas terpenting, terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, juga kemampuan untuk menyumbangkan nilai terhadap perusahaan, serta memperlakukan orang lain dengan penuh kebaikan hati dan pertimbangan, Anda akan muncul sebagai pemimpin alami. Ketika Anda menunjukkan kemampuan menciptakan kontribusi berharga yang terus meningkat terhadap organisasi Anda, orang-orang di atas, di bawah, dan di samping Anda akan menginginkan Anda dipromosikan ke dalam kepemimpinan dan akan mendukung Anda ketika Anda mencapai posisi tersebut. Salah satu tujuan utama Anda dalam kehidupan adalah berjalan, berbicara, bertindak, berucap, dan memperlakukan orang lain sebagaimana yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin. Pada akhirnya, posisi Anda akan setara dengan kinerja Anda. Pada bab selanjutnya, Anda akan belajar tentang cara mengembangkan serta mempraktikkan disiplin yang diperlukan agar lebih sukses dalam kehidupan dan aktivitas bisnis Anda. Latihan tindakan. 1. Tanyakan kepada diri sendiri, hasil apa yang diharapkan dari saya, dan kemudian berkonsentrasi penuhlah untuk mencapai hasil-hasil itu setiap hari. 2. Lihat diri Anda sendiri sebagai pemimpin organisasi, lalu tanyakan kepada diri sendiri, akan menjadi perusahaan macam apakah perusahaan ini kalau semua orang seperti saya? 3. Ciptakan visi yang jelas dan membuat bersemangat untuk diri Anda sendiri serta organisasi Anda berdasarkan kinerja yang sukses dan luar biasa. 4. Identifikasi orang-orang terpenting dalam dunia bisnis Anda dan tentukan bagaimana Anda harus bersikap terhadap mereka agar mereka berkinerja dalam performa terbaik. Putuskan di depan bahwa ketika krisis yang tak terelakkan terjadi, Anda akan merespon dengan sikap tenang, terkendali, dan cerdas. Ini yang kelima. Lanjut, yang keenam, perjelas secara tepat nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang Anda yakini dan dukung, lalu bagi dengan orang-orang di sekitar Anda. 7. Perlakukan tiap orang di sekeliling Anda seolah orang itu kompeten, berharga, dan penting. Ini adalah kunci mendapatkan loyalitas serta komitmen yang Anda perlukan sebagai pemimpin. Oke teman-teman, demikian untuk bab 9-nya. Selanjutnya kita akan ketemu di bab 10. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.